Dalam sebuah video di YouTube ditampilkan seorang bernama Basuki Cahayapurnama yang menyatakan bahwa dirinya adalah seorang yang beriman. Dengan keras dan nada agak tinggi, mungkin ada unsur emosi di situ, dia katakan, "Saya ini orang yang beriman. Saya tidak pernah takut kehilangan jabatan saya, karena saya percaya jabatan itu dari atas. Saya juga tidak pernah takut kehilangan nyawa saya, karena saya juga percaya kalau nyawa itu memang bukan milik saya, tetapi diberikan oleh Tuhan. Dan kalau saya mati, saya pasti masuk surga." Saudari-saudara terkasih, iman yang demikian kiranya paling kurang menurut saya sendiri selaras dengan apa yang dijanjikan Yesus, apa yang dikatakan Yesus kepada para muridnya dalam amanat perpisahannya, yang tadi kita dengar juga dibacakan dalam Injil. Bahwa Yesus telah menyediakan tempat bagi kita. Karena tempat kita yang sesungguhnya adalah di sana, bersama Dia dan bersama Bapa. Dan Yesus berjanji, menyatakan dengan tegas bahwa Dia menyediakan tempat itu bagi kita. Dan kiranya iman yang seperti itu jugalah yang menjadi iman saudara kita Romo Pratik, atau sebagian orang memanggilnya dengan Romo Angel, yang kita doakan hari ini. Beliau sudah mendahulu kita menghadap Tuhan karena dipanggil pada hari Minggu yang lalu. Saya tidak lama mengalami hidup bersama beliau, hanya mungkin hitungan bulan, 1-2 bulan ketika saya masih frater pastoral di Paroki Kepanjen di dekat Malang. Tetapi dari banyak cerita dari para saudara, saya mendapat gambaran bahwa beliau adalah pribadi yang sungguh mengimani Tuhannya. Beliau adalah pribadi yang mengungkapkan imannya itu juga dalam hidupnya. Sebagai orang Kristen, tentu kita percaya beliau percaya pada Kristus. Dan imannya itu dia ungkapkan dengan pemberian dirinya, dengan ikrar, dengan kaul-kaul kebiaraannya. Sebagai anggota Ordo Karmel, sebagai Karmelit, tentu hidupnya memberi kesaksian akan hidup yang akan datang yang disediakan Tuhan bagi kita. Dan sebagai imam, imannya juga diungkapkan dengan mewartakan sabda, mewartakan Yesus sendiri, yang juga mau mengajak umat yang lain untuk semakin percaya dan diteguhkan. Maka saudari-saudara terkasih, kalau kita hari ini berdoa untuk beliau yang telah berpulang, yang telah meninggalkan kita, kiranya nuansa hati kita mungkin masih ada kehilangan, tetapi saya kira yang perlu lebih mendominasi suasana hati kita justru adalah suatu sukacita, kegembiraan. Karena kita kembali diteguhkan akan belas kasihan Tuhan, akan belas kasihan Yesus yang menyediakan sendiri tempat bagi kita di rumah Bapanya, dan kemudian menjemput kita seperti sudah dia lakukan, menjemput Romo Pratik hari Minggu yang lalu, dan membawa kita ke tempat di mana dia berada. Karena sungguh-sungguh Yesus menginginkan, di mana aku berada, di situ kamu juga harus berada. Dan Romo Pratik sungguh-sungguh tahu jalan menuju ke sana. Tidak seperti Thomas yang masih bingung. Romo Pratik sungguh-sungguh tahu jalan ke sana, maka dia menghayati hidupnya, memberikan hidupnya untuk sesama. Dia begitu ingin dekat dengan orang-orang yang dilayaninya, maka dia pergi ke sana, dia pergi ke sini untuk sungguh-sungguh menghadirkan Yesus di dalam hidup umat yang dilayaninya. Maka sekali lagi kita perlu bersukacita akan peneguhan yang kita terima hari ini. Maka mari kita berdoa untuk 3 hal. Yang pertama, agar sebagai manusia sekiranya masih ada hal-hal yang di mata Tuhan kurang berkenan dari Romo Pratik, Tuhan boleh berkenan
menunjukkan belas kasihannya dan sungguh-sungguh memberikan kepadanya tempat yang layak di sisinya. Yang kedua, kita berdoa juga agar kita boleh semakin mengimani apa yang dijanjikan oleh Yesus, agar hidup kita pun digerakkan oleh iman itu. Dan yang ketiga, kita mohon kepada Romo Pratik agar juga mendoakan kita, agar kita boleh meneladani Dia, boleh juga sampai di tempat yang disediakan Yesus bagi kita.